warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang khususnya bagi mahasiswa saya di Prodi Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam yang mengambil mata kuliah Jurnalisme Investigatif. Kawan-kawan semua, pada hari ini adalah pertemuan keempat dari mata kuliah Jurnalisme Investigatif. Kita akan membahas terkait perencanaan peliputan jurnalisme investigatif. Kalau kemarin kita sudah mengetahui bagaimana tanggung jawab sosial seorang jurnalis kepada masyarakat melalui 9 elemen jurnalisme yang diajarkan oleh Blekovat. Pada hari ini kita membahas terkait peliputan investigatif. Sebenarnya tidak ada bedanya proses antara peliputan berita biasa dengan peliputan investigatif. Hanya saja di dalam investigatif kita memerlukan tekanan-tekanan tertentu. Dan di Laksono, penulis buku jurnalisme investigatif, itu mengungkapkan ada lima hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan peliputan investigatif. Yang pertama adalah pembentukan tim yang solid, yang ditekankan oleh Dandi dalam praktik jurnalisme investigatif itu adalah kerjasama tim. Tidak mungkin liputan investigatif itu dilakukan secara personal atau individu, atau satu wartawan bekerja sendiri. Mereka membutuhkan tim untuk memperoleh produk jurnalistik yang dalam hal ini investigatif yang benar-benar baik. Tim ini terdiri dari apa saja? Dari awal adalah tim perencanaan, kemudian ada tim riset, kemudian ada tim lapangan atau peliputan, kemudian ada tim editor, kemudian tim publikasi, dan yang terakhir ini yang paling penting adalah pasca publikasi, karena jurnalisme investigatif mengandung risiko-risiko tertentu, sehingga setelah publis ke masyarakat pasti ada pihak-pihak yang terkait dalam peliputan itu, misalnya akan protes atau menggugat hukum atau bahkan bertindak anarkis. Kita kasih contoh, Tempo sekarang banyak memuat halaman di depan itu pejabat-pejabat pemerintah dari presiden sampai menteri-menterinya dengan gambar-gambar yang mengundang kontroversi di masyarakat. Hal itu pasti ada beberapa pihak yang itu terlibat, itu minimal meneror wartawan atau pernah dulu melempar bom molotov sebagai sebuah ancaman dan lain sebagainya. Hal itu lumrah terjadi, sehingga tim ini juga dibentuk tim pasca publikasi, sehingga jurnalisme investigatif dari hulu sampai hilir itu berjalan dengan baik. Setelah pembentukan tim, apa yang perlu disiapkan? Dan di Laksono juga menyebut yang kedua, yaitu riset yang mendalam. Karena ini investigatif, bukan sekadar peliputan biasa, maka riset itu dilakukan secara mendalam. Tidak bisa riset itu hanya pandangan panca indera. Ya. Misalnya kita akan melakukan riset bagaimana pengelolaan sampah di tempat pembuangan sampah akhir TPA. Misalnya di daerah masing-masing. Misal kita di UIN Kabupaten Sleman, tempat pembuangan akhirnya misalnya ada di Depok, kemudian itu baunya ternyata menyebar ke berbagai lingkungan masyarakat dengan jarak misalnya hingga 10 km. Kita akan melakukan investigasi bagaimana pengelolaan sampah di TPA tersebut. Kita harus melakukan riset terlebih dahulu, tidak hanya didasarkan pada katanya warga, atau kita hanya lewat kemudian mencium, benar itu mencium. Tapi kita harus melakukan riset bagaimana pemerintah daerah Sleman itu mengolah sampahnya. Apakah ada pemilahan sampah organik dan non-organik, kemudian apakah di sana hanya ditumpuk, kemudian apakah itu ada, kalau di Solo namanya ada pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA, sehingga sampah itu didaur ulang untuk menjadi energi listrik. Seperti itu. Apakah di Sleman juga ada? Itu perlu didalami. Data-data juga harus dicari. Seberapa besar sampah yang masuk di tempat pembuangan akhir tersebut setiap hari. Jadi karena satu kabupaten misalnya ada beberapa kecamatan, kemudian kecamatan itu per hari berapa, misalnya berapa kuintal, berapa ton sampah yang di situ, kemudian kita hitung, kita cari datanya secara real. Pencarian data ini harus cover both sides, tidak hanya mengandalkan satu data, misalnya dinas kebersihan, kemudian dinas kebersihan mengklaim bahwa satu hari itu hanya 1 ton misalnya. Kita harus mencari data-data bandingan. Misalnya kita ke kecamatan, petugas sampah di kecamatan, kita data satu persatu, misalnya ada 20 kecamatan, 20 kecamatan itu tim riset menyebar dengan bertanya, kemudian dikumpulkan, oh ternyata ada perbedaan. Ternyata sampah yang di situ 1,5 ton. Nah, 1,5 ton selisih ini yang menjadi masalah. Kenapa data di DKP, dinas kebersihan misalnya itu berbeda dengan fakta di lapangan? Karena 1,5 ton ini akan berpengaruh besar
setengah ton itu sehari. Kalau setahun berarti 360 kali setengah, dihitung sendiri. Kemudian kalau itu sudah berjalan selama 10 tahun, maka setengah ton kali 10 tahun. Itu efeknya. Jadi angka-angka kecil ini, selisih-selisih ini akan menjadi salah satu bahan dari tim riset tersebut. Yang ketiga, menurut Dandi Laksono di dalam buku Jurnalisme Investigatif, 5 hal yang perlu dilakukan sebelum peliputan investigatif. Yang nomor 3 adalah pemilihan angle dan hipotesis yang kuat. Angle ini sangat penting. Akan mulai dari mana peliputan kita, itu tergantung angle kita. Misalnya soal sampah itu tadi. Angle kita, apakah itu kita ambil angle baunya, kemudian apakah kita cari angle pengolahannya, kemudian apakah kita cari angle bagaimana pemerintah itu mempersiapkan untuk kehidupan berkelanjutan. Jadi sustainable-nya itu harus ada dalam pengelolaan sampah. Kita harus memilih angle itu. Ada 1000 angle ketika kita melihat sebuah kasus, sehingga kita harus jeli dan memilih satu dari sekian angle yang ada. Biasanya ada beberapa pilihan yang diambil dari salah satu dari 5W1H itu tadi. Apakah kita mau cari dari how, bagaimananya? Apakah kita cari dari why, mengapa? Kemudian apakah kita cari dari what, apanya? Kalau berita biasa kita hanya butuh what-nya ya, what. Atau yang saat ini sedang ramai, kita cari wow-nya. Jadi tidak ada di 5W1H ini, what, where, when, why, who, how, seperti itu. Tapi kalau sekarang di era milenial kita carinya wow. Yang wow apa angle-nya, seperti itu. 1, butuh tim. 2, butuh riset. 3, butuh angle atau hipotesis yang jelas. Kemudian yang keempat, strategi eksekusi. Karena ini bukan peliputan biasa, peliputan investigatif, maka banyak sekali kendala. Maka perlu strategi eksekusi yang itu baik dan benar. Karena ini tim peliputan di lapangan itu dalam investigasi tidak hanya melibatkan wartawan saja, melainkan ada orang-orang lain yang bekerja di luar wartawan. Yang misalnya kita tugaskan satpam untuk mondar-mandir di tempat sampah tersebut. Kemudian kita menyaru itu seolah-olah kita menjadi misalnya penjual somai atau jual barang dan lain sebagainya, kita lewat di situ dan lain sebagainya. Strategi eksekusi ini penting karena ketika kita gagal dalam riset misalnya, itu akan gagal sampai akhir. Kemudian yang terakhir, yang kelima, menurut Dandi Laksono, kita menyiapkan skenario pasca publikasi. Nah, skenario ini ancaman-ancaman misalnya, ketika sudah meliput sampah itu tadi, apakah respon positif atau negatif dari pemerintah kabupaten, itu harus kita siapkan skenario-nya. Kalau positif gimana, kalau negatif gimana. Misalnya, kalau positif, wah ternyata datanya seperti ini, bagus, kemudian Pemkab Sleman mengapresiasi. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita membantu pemerintah untuk membangun bagaimana tempat pembuangan akhir sampah itu menjadi lebih baik. Tapi kalau responnya negatif, mungkin ada teror dan lain sebagainya, itu harus kita hadapi dengan baik. Seperti itu. 5 hal yang harus disiapkan sebelum melakukan peliputan investigatif, menurut Dandi Laksono. Kemudian setelah itu, apa yang harus dilakukan? Sama seperti proses peliputan. Pencarian ide, kemudian melakukan peliputan, kemudian dieksekusi. Atau ditulis atau dipublikasikan. Seperti itu. Penggalian ide, kita harus memerlukan beberapa bahan. Ada dua bahan. Bahan mentah, seperti dokumen, testimoni, dan lain sebagainya. Data-data ini penting. Melakukan investigasi memerlukan kelengkapan data. Itu akan malu sendiri ketika kita melakukan peliputan, kemudian data yang kita pegang itu data yang salah. Sehingga pastikan bahwa data itu data valid, data A1 dari orang yang benar-benar kompeten dalam bidang tersebut. Sementara itu, jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.